Oke, kita mulai saja ya. Selamat sore teman-teman, selamat bergabung di reading group Max Havelaar yang ke-19. Kali ini kita akan kembali membaca Max Havelaar bab ke-9. Bab ke-8 kita sudah selesai kemarin dan banyak hal menarik di dalamnya. Nah, bab kelanjutan ini sepertinya akan ada lebih banyak, khususnya lebih banyak satir-satir yang dikeluarkan Multatuli di bab ini. Selanjutnya kepada Pak Ubay untuk memandu jalannya pembacaan Max Havelaar ini. Terima kasih. Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih Hendra. Terima kasih Mas Sigit Susanto, Mas Ahmad Subhan, dan Mas Erista Julkifli Fahrudi yang sudah bergabung bersama kita di pembacaan ke-19 novel Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli alias Edward Douwes Dekker pada tahun 1859. Novel ini berkisah tentang Havelaar yang menjadi asisten residen di Lebak, Banten, kemudian menjadikan novel sebagai sarana bagi Multatuli untuk menggugat praktik-praktik kolonialisme yang terjadi di Hindia Belanda. Di dalam novel ini, Multatuli membuat 3 narator. Yang pertama adalah Batavus Droogstoffel sebagai maklar kopi yang menikmati hasil dari proses kolonialisme di Hindia Belanda dengan ongkang-ongkang kaki di Amsterdam di Jalan Salam nomor 37. Sementara pencerita kedua yaitu seorang pemuda Jerman bernama Stern alias Ludwig Stern yang diminta oleh maklar kopi Batavus Droogstoffel untuk menulis sebuah buku tentang kopi. Nah, ketika menulis novel atau buku tentang kopi ini, Stern menyelundupkan kisah Havelaar di Kabupaten Lebak, kabupaten termiskin di di Provinsi Banten. Hal itu mulai masuk di bab 5. Ketika Havelaar tiba di Rangkas Bitung, ibu kota Kabupaten Lebak, untuk menjadi asisten residen di Lebak. Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan bab 8 yang berisi tentang pidato Havelaar atau sebah atau perjamuan atau pertemuan pertama kali Havelaar sebagai asisten residen di Lebak di Rangkas Bitung berpidato di depan para pemimpinnya. Berpidato bagaimana kondisi Lebak yang miskin sehingga harus bekerja lebih keras, berpidato tentang metafor-metafor bagaimana kemiskinan, bagaimana orang Lebak, bagaimana kebijaksanaan di dalam menghadapi masyarakat, bagaimana seharusnya menjadi pemimpin yang baik, yang bisa sesuai dengan sumpah yang diambilnya akan melindungi rakyat Lebak dari penindasan dan penghisapan, dari eksploitasi dan penghisapan. Nah, di akhir bab 8 kemarin ada paragraf yang menyatakan bahwa setelah sebah mereka makan siang, kemudian ketika usai makan siang di kediamannya Havelaar yang saat ini secara real menjadi Rumah Sakit Umum Dr. Aji Darmo di Rangkas Bitung, ada kalimat menarik, dan jika kau menginginkan sedikit variasi dalam ceritaku, kau harus membaca bab berikutnya. Di sana akan kuceritakan sebagian dari perbincangan saat makan siang. Nah, inilah yang akan kita baca. Bagaimana perbincangan tentang makan siang tadi setelah Havelaar memberikan sambutannya. Silakan dibuka. Pembaca, aku bersedia menyerahkan segalanya untuk mengetahui dengan tepat seberapa lama aku bisa membiarkan tokoh utamaku melayang di udara. Sementara aku menjelaskan mengenai sebuah kastil.
tanpa menghabiskan kesabaranmu dan membuatmu mengalihkan pandangan dengan lelah sebelum makhluk malang itu mencapai tanah. Seandainya ceritaku menuntut lompatan semacam itu, dengan bijaknya aku harus memilih lantai pertama sebagai poin de forte, poin de depart, atau titik awal, dan kastil yang tidak bisa banyak diceritakan. Maka akan tetapi kali ini aku akan memudahkanmu. Jadi kita dianggap lebih mudah. Kita dibawa lebih mudah dalam mendengar cerita. Ini ceritanya tentang rumah Haflar. Rumah Haflar sama sekali tidak bertingkat. Dan pahlawan perempuan di dalam bukuku, Tine, istri Haflar maksudnya, yang anspruchlos, yang rendah hati, setia, dan cantik. Seorang pahlawan perempuan tidak pernah melompat keluar dari jendela. Karena memang tidak ada lantai duanya. Ketika aku mengakhiri bab sebelum ini dengan menyebut adanya sedikit variasi dalam bab berikutnya, itu hanya sekedar taktik pidato. Jadi taktik doang katanya, bajindol. Dan untuk menciptakan akhir yang bagus. Dan bukan karena aku bermaksud menyatakan bahwa bab berikutnya hanya bisa dinilai sebagai suatu perubahan. Seorang penulis sama angkuhnya seperti manusia. Fitnahlah ibunya, atau olok-olok warna rambutnya. Katakan bahwa dia punya aksen Amsterdam seperti yang belum pernah dimiliki oleh orang Amsterdam. Maka dia mungkin akan memaafkanmu atas semua itu. Tapi jangan pernah mengucapkan sesuatu pun yang menentangnya sebagai penulis. Karena dia tidak akan memaafkanmu. Seandainya menurutmu bukuku tidak bagus dan kau kebetulan berjumpa denganku, berpura-pura sajalah kita tidak saling mengenal. Ini memang khas di dalam novel Max Havelaar, seperti bercerita seperti ini, mengajak pembaca buat ngobrol, buat berbincang. Tidak, menurutku bahkan bab untuk perubahan semacam itu pun melalui kaca pembesar keangkuhan sebagai penulis adalah bab terpenting dan tidak boleh dilewatkan. Seandainya kau tidak membacanya dan kemudian merasa kecewa terhadap bukuku, aku tidak akan ragu untuk mengatakan bahwa penyebab ketidakmampuanmu menghargai bukuku karena kau tidak membaca itu. Ini kayak ramalan. Jadi memang banyak orang yang mengkritik buku ini ya karena tidak membaca, gitu, tidak membaca secara lengkap. Karena bab yang kau lewatkan adalah bab terpenting. Maka mengingat aku seorang manusia dan seorang penulis, semua bab yang telah kau lewatkan dengan kecerobohan khas pembaca yang tak termaafkan itu, kuanggap penting. Kubayangkan istrimu bertanya, bagaimana buku itu menurutmu? Dan kau menjawab dengan tidak enak didengar, horrible auditu, dengan keangkuhan pemilihan kata khas lelaki yang sudah menikah. Ya begitulah, aku masih belum tahu. Ini khas Hendra banget. Ya begitulah, gitu. Atau Mas Subhan banget nih, ya begitulah. Gitu. Wah, barbar kalau begitu. Kalau begitu, bacalah terus, yang terpenting akan segera muncul. Dan dengan bibir bergetar, aku memandangmu mengira-ngira banyaknya halaman yang sudah kau baca, lalu ku cari refleksi bab terpenting itu di wajahmu. Tidak, kataku, dia belum melompat. Dia masih memeluk seseorang dengan gembira. Istrinya mungkin,
Jadi kalau ada orang baca buku kemudian mengatakan ya begitulah, maksudnya belum melompat, belum pegang buku. Kata Havlar, dia masih memeluk istrinya mungkin, atau siapalah gitu ya. Ya begitulah. Namun kau terus membaca, bagiku tampaknya dia sudah melewati bab terpenting itu, tapi kau sama sekali belum melompat dan belum memeluk apa-apa. Lagi pula semakin sedikit jumlah halaman yang berada di bawah jempol tangan kananmu, di bawah jempol tangan kanan, semakin sedikit. Maksudnya udah baca banyak di bawah jempol tangan kanan. Megang buku kan harusnya gini. Nah, gini. Ginilah. Ininya gini. Semakin tipis harapanku terhadap pelukan itu. Ya, sungguh aku mengharapkan air mata. Kau menyelesaikan novel itu sampai mereka saling bertemu. Dan kau berkata sambil menguap, ini juga ungkapan kepasihan bicara yang sejati. Tidak banyak, ini buku yang sering ditulis belakangan ini. Biasa, ini buku biasa, banyak yang nulis kayak gini. Namun tidakkah kau tahu, wahai monster, macan, pembaca Eropa? Kok pembaca Eropa disebut monster macan? Tidakkah kau tahu bahwa kau menghabiskan waktu 1 jam untuk menggigiti jiwaku seperti kau menggigiti tusuk gigi? Memamah dan mengunyah daging serta tulang spesiesmu. Dasar kanibal. Jiwaku berada di dalam sesuatu yang kau kunyah seperti rumput yang sudah dimamah itu. Jantungkulah yang kau telan di sana sebagai camilan, karena aku meletakkan jantung dan jiwaku ke dalam buku itu. Dan begitu banyak air mata tertumpah di atas manuskrip itu, dan darahku mengalir kembali dari pembuluh darah ke jantung ketika aku terus menulis dan menyampaikan semuanya ini kepadamu. Lalu kau membeli buku ini seharga beberapa sen dan berkata, Pembaca tentu mengerti bahwa di sini aku tidak membicarakan bukuku. Jadi aku hanya ingin mengatakan dengan mengutip kata-kata Abraham Blanchard. Siapa Abraham Blanchard? Tanya Lois Rosemeyer. Ini katanya mau ngobrolin tentang ngobrol di makan siang ketika habis pelantikan. Tapi ini loncat nih, ini ngomong lagi Lois Rosemeyer. Jadi ini tadi ngomong tentang Stern, tapi ketika ada titik 5, kemudian siapa Abraham Blanchard, tanya Lois Meyer, kita diingatkan kembali pada pembicaraan di rumahnya Batavus Drugstufel si maklar kopi. Inilah kelebihan dari novel ini, jalin alur ceritanya ini apa namanya tuh saling silang. Siapa Abraham Blanchard? Tanya Lois Meyer. Lois itu adiknya si Fritz, anaknya Batavus Drugstufel. Dan Fritz memberitahunya sehingga aku sangat senang karena ini memberiku kesempatan untuk bangkit dan menyudahi pembacaan buku. Setidaknya untuk malam ini. Aku di sini maksudnya Batavus. Kau tahu bahwa aku maklar kopi. Lagi-lagi nongol nih. Lauder Greh nomor 37. Dan aku hidup untuk profesiku. Hidup maklar kopi. Oleh karena itu, kau akan bisa menilai betapa sedikit kepuasanku terhadap karya Stern. Tadinya aku berharap buku itu berhubungan dengan kopi, tapi dia malah memunculkan ya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Jadi ini ngambek nih si Batavus Drupal, bajindol nih Stern. Suruh nulis kopi malah ngomongin tentang Havlar, dilantik lah, dilebak lah, Rangkas Bitung itu di mana gitu. Dia sudah memperoleh perhatian dari kami selama 3 pesta dan yang lebih buruk lagi, keluarga Rosemeyer menyukai buku itu. Aku berkomentar, dia meminta pendapat Lois. Persetujuan dari Lois, kata Stern, jauh lebih penting daripada semua kopi di dunia. Lagi pula, ketika hatiku membara dan sebagainya,
Lihat pidato di halaman sekian dan sekian itu, atau lebih baik jangan dilihat sama sekali. Jadi nggak suka si Batavus, lihat pidato, nggak usah deh. Di sanalah aku berada dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Paket dari Salman itu benar-benar kuda Troya yang susah dikendalikan. Bahkan Prince pun terpengaruh olehnya. Menurutku dia membuat Stern karena Abraham Blanker terlalu Belanda bagi seorang Jerman. Ternyata Abraham Blanker itu sastrawan Jerman. Keduanya begitu percaya diri, keduanya di sini maksudnya Prince sama si ini, atau Stern sama Abraham Blanker. Keduanya begitu percaya diri sehingga aku benar-benar kebingungan dengan masalah ini. Aduh, bingung, suruh nulis kopi malah ngomongin Haflar, kata Batavus. Malah anaknya yang lebih penting, Ari, aku dicuekin gitu. Si Stern malah minta pendapat ke Prince. Ya, anaknya kan senang puisi. Yang lebih buruk lagi, aku telah membuat persetujuan dengan Gav Zwiger untuk menerbitkan sebuah buku mengenai lelang kopi. Seluruh Belanda menunggu buku itu, dan Stern malah mengambil arah yang benar-benar berbeda. Kemarin dia berkata, tenang, banyak jalan menuju Roma. Tunggulah sampai akhir pendahuluan. Oh, dari sini ternyata diksi, tenanglah, banyak jalan menuju Roma. Saya mau lihat terjemahannya Pak Yasin apa ya? Tenang, banyak jalan menuju Roma. Kalau jadi ingat ini novelnya Idrus ya. Sebentar, bab 9 ya. Kata ini oh ya, itu terjemahan Pak Yasin. Jangan khawatir, semua jalan menuju ke Roma. Semua jalan. Kalau Pak Yasin menerjemahnya semua jalan menuju ke Roma. Kalau ini Mbak Ingrid Nimpo Eno sudah lebih familiar. Tenang, banyak jalan menuju Roma. Kalau Pak Yasin, jangan khawatir, semua jalan menuju Roma. Tunggulah dulu penutup kata pendahuluan. Oke, Pak. Kata Stern ngomong, tenang, Pak, tenang, Pak, tenang. Kita kan mau nulis kopi, tenang, Bapak, tenang, jangan grogi, Pak. Tenang, banyak jalan menuju Roma, tunggulah sampai akhir pendahuluan. Semua ini hanya pendahuluan. Sudah bab 9, masa bab pendahuluan terus gitu ya. Aku berjanji semua akan tiba pada kopi. Dan tidak ada yang lain kecuali kopi. Kopi, hidup Omen, tukang kopi. Ingatlah Horatius, lanjut Stern, bukankah dia berkata, omne tulit punctum quae misquit. Orang yang mencampur sesuatu yang berguna dengan sesuatu yang menyenangkan akan mendapatkan segalanya. Hidup berguna, hidup menyenangkan gitu. Orang yang mencampur sesuatu yang berguna dengan sesuatu yang menyenangkan akan mendapatkan segalanya. Terjemahan Pak Yasin, barang siapa menggabungkan yang berguna dengan yang menyenangkan mendapat pujian setinggi langit. Jadi tenang, kopi dengan sesuatu yang lain sama-sama enak. Dan bukankah kau bertindak dengan cara yang sama sekali ketika memasukkan gula dan susu ke dalam cangkir? Dan bukankah kau bertindak dengan cara yang sama ketika memasukkan gula dan susu ke dalam cangkir? Bukankah Anda pun melakukannya demikian jika Anda menaruh gula dan susu di dalam cangkir, menggabungkan sesuatu yang enak dan menyenangkan? Iya enggak sih kalau yang suka ngopi ketika nyampurin gula sama susu ke kopi itu surga lah gitu ya. Kali. Nanti bisa tanya Mas Erista, siapa tahu tukang ngopi.
Lalu aku terpaksa diam, bukan karena dia benar, melainkan karena aku dan Pirmalas & Co harus menjaga agar Tuan Stern tua tidak jatuh ke tangan Bushling and Waterman yang akan melayaninya dengan buruk karena mereka ceroboh. Jadi Batavus mah ekonomi banget gitu. Dia mau nulis tentang kopi, kalau nggak ada buku tentang kopi, nanti saingannya malah ambruk. Las & Co-nya. Dengan seizinmu, pembaca, kucurahkan perasaanku dan agar kau setelah membaca apa yang ditulis Stern, kata Batavus nih, apakah kau benar-benar membacanya? Tidak akan melimpahkan kemarahanmu kepada orang yang keliru? Karena siapa yang mau mempekerjakan maklar yang menyebutnya kanibal? Kujamin kau meyakini kepolosan. Aku tidak bisa mengecualikan bagian Stern muda dalam bukuku. Kini setelah masalahnya sudah sejauh ini. Udah bab 9 nih, waduh. Tadinya mau dibuang lah bab tentang Haflar ini. Lois Rosmeyer, anak si Batavus yang cewek, ketika dia keluar dari gereja, tampaknya kedua pemuda itu menunggunya. Pemuda maksudnya Stern sama Fritz. Bertanya apakah Stern akan datang lebih awal malam nanti untuk membacakan banyak hal mengenai Max Havelaar dan Tine. Greget banget nih si Batavus Drugstubel bapaknya. Kurang ajar, anak cewek gua pas malam-malam malah nanyain, bukan bapaknya, nanyain Stern apakah nanti Stern akan membacakan bab tentang Havelaar dan Tine. Wah, udah pusing deh Batavus Drugstubel dibuat gelagapan. Teman-teman, di sini Havelaar namanya ditulis lengkap. Max Havelaar. Biasanya ditulis Havelaar saja. Dan di sini Tine bersanding. Jadi Max Havelaar dan Tine istrinya. Pahlawati Max Havelaar. Nah, saya teringat ada sebuah tulisan yang menulis bahwa ya Tine ini Pahlawati Havelaar. Namun ketika kau membeli atau meminjam buku ini dengan mempercayai judulnya yang layak, yang menjanjikan sesuatu yang patut dibaca, aku memahami tuntutanmu terhadap segala sesuatu yang sebanding dengan uangmu. Karena sekali lagi aku menulis beberapa bab, kau pembaca tidak menghadiri pesta-pesta Rosmeyer. Dan karenanya lebih beruntung daripada aku yang harus mendengar semuanya. Kau bebas untuk melewatkan bab-bab yang punya cita rasa kegembiraan Jerman dan hanya membaca apa yang ditulis olehku, karena aku lelaki terhormat dan maklar kopi. Jadi si Batavus juga ngerasa bahwa ini kan tulisan aku gitu. Jadi kalian baca juga, jangan baca bab-bab Stern mulu dong gitu tentang Havelaar. Dengan terkejut ku ketahui dari tulisan Stern dan paket Salman bahwa ternyata tidak ada kopi yang ditanam di distrik Lebak. Tadi mau nulis buku tentang kopi, masa ini sampai bab 8 belum terus nulis tentang kopi, mana nih, payah. Ini kesalahan besar dan aku anggap jerih payahku ini kesalahan besar dan aku akan menganggap jerih payahku sangat dihargai seandainya pemerintah melalui bukuku menyadari kesalahan ini. Dari dokumen-dokumen Salman, lelaki yang bersal, aku akan tampak bahwa tanah di wilayah itu tidak cocok untuk ditanami kopi. Namun itu bukan alasan dan menurutku itu pengabaian tak termaafkan terhadap kepentingan Belanda secara umum dan maklar kopi secara khusus. Ya, juga terhadap orang Jawa karena tidak menjadikan tanah itu cocok untuk kopi. Orang Jawa tidak punya pekerjaan lain.
Atau jika mereka menganggap ini mustahil, seharusnya mereka mengirim orang-orang yang tinggal di sana ke tempat lain yang tanahnya bagus untuk kopi. Hidup kopi. Malah ngomongin Lebak, nggak ada kopi lagi. Kenapa sih orang Lebak nggak suruh aja pergi ke sono, Lampung, nanam kopi? Aku tidak pernah mengucapkan sesuatu pun yang belum dipertimbangkan dengan baik dan berani menegaskan bahwa aku di sini bicara berdasarkan pengetahuan bisnis. Karena aku telah mempertimbangkan masalah ini lebih dari sekali semenjak mendengar khutbah Domine Wawlar pada hari doa pertobatan orang kafir. Wawlar ini pendeta Wawlar. Pendeta Wawlar, dari kata kerja wawelen, bicara bodoh dan menjemukan, tukang celoteh. Wawlar itu artinya tukang celoteh, tukang ngomong, omdo. Jadi Batapus di satu sisi seorang penganut agama yang taat, tapi dia ini enggak, maksudnya memang Multatuli seperti mengolok-olok. Karena tokoh-tokoh di dalam novel ini ada Slotering, si lidah yang bergetah, Batavus Drugstufel misalnya, lelaki yang kersang hati. Ini pendeta diolok-olok. Wawelar artinya tukang ngoceh. Saat itu Rabu malam, kau harus tahu bahwa aku memenuhi kewajibanku sebagai ayah dengan cermat dan sangat memperhatikan pendidikan moral anak-anakku. Karena selama beberapa hari terakhir ini ada sesuatu dalam nada dan perilaku Fritz yang tidak menyenangkan. Paket terkutuk itulah penyebab semua ini. Aku memberinya ceramah yang bagus dan berkata, "Hei Fritz, aku tidak puas denganmu. Aku selalu memberikan contoh yang baik untukmu, tapi kau meninggalkan jalan yang benar. Kau angkuh dan merepotkan. Kau menciptakan puisi dan mencium Betsy Rosmayer. Takut kepada Allah adalah sumber segala kebajikan. Oleh karena itu kau tidak boleh mencium anggota keluarga Rosmayer dan tidak boleh begitu angkuh," kata bapaknya. Kata Batavus Drugstufel, "Hei anakku, Fritz," atau "Hei Fritz, jangan peluk, jangan cium Rosmayer gitu. Betsy, jangan main peluk aja, jangan main cium aja. Takut kepada Allah. Kebejatan moral menuntun pada kehancuran." Waduh, ini diksinya serem banget nih. Omen harus nulis nih. Kebejatan moral menuntun pada kehancuran. Baca kitab suci dan perhatikan Salman. Dia meninggalkan jalan Tuhan. Bukan dia mengolok-olok si Salman. Salman itu laki-laki yang bersalah, temannya si Batavus. Dia neteli ya, tukang dendam. Dia meninggalkan jalan Tuhan tuh, lihat, dele dia, cina gitu ke anaknya. Kini dia miskin dan tinggal di loteng kecil. Itu akibat kebejatan moral dan perilaku buruk. Dia menulis artikel-artikel yang tidak pantas dalam Independen, nama majalah, dan menjatuhkan majalah Aglaja. Majalah mode Aglaja tuh. Itulah akibat dari menuruti keinginan sendiri. Tuh, lihat dia, si Salman, dia tidak tahu pukul berapa saat itu, dan putra kecilnya mengenakan celana selutut. Ingatlah bahwa tubuhmu adalah kuil Tuhan. Hei orat, misalnya gitu. Aurat, misalnya gitu. Dan ayahmu selalu bekerja sangat keras untuk mencari sesuap nasi. Ini benar, angkat pandanganmu ke atas dan berupayalah menjadi maklar yang terhormat ketika aku pergi ke Driebergen, ke kota. Ingatlah semua orang itu yang tidak mau mendengar nasihat baik, yang menginjak-injak agama dan moralitas, lalu lihatlah dirimu di dalam orang-orang ini.
Jangan menganggap dirimu setara dengan Stern yang ayahnya begitu kaya dan yang akan selalu punya cukup uang walaupun dia tidak suka menjadi maklar. Pikirkan saja bahwa kejahatan selalu mendapatkan hukuman. Ingatlah kembali Salman yang tidak punya mantel musim dingin, yang berpenampilan seperti badut. Pusatkan perhatian ketika kau sedang berada di gereja. Kalau di gereja diam, jangan ngomong mulu, misalnya jangan lari-lari mulu. Dan jangan terlalu banyak bergerak-gerak gelisah di bangkumu seakan merasa jengkel. Ini kalau di gereja berarti si priest tuh ini pantatnya nggak mau diem, males. Jangan menunggu gadis-gadis ketika kebaktian sudah berakhir, karena itu akan merusak semua peluang untuk mendapat pencerahan. Jangan membuat Mary tertawa ketika aku sedang membaca kitab suci saat sarapan. Semuanya ini tidak boleh dilakukan di rumah tangga yang terhormat. Hidup terhormat. Kau juga menggambar karikatur di meja Bastian ketika dia sedang tidak masuk kantor gara-gara asam urat. Dan ini menjengkelkannya, dia mengganggu. Ini mengganggu orang-orang yang sedang bekerja di kantor. Tuh, bisa kau baca di dalam Alkitab suci bahwa kekonyolan semacam itu akan membawa keruntuhan. Salman ini melakukan hal yang sama semasa muda. Ketika masih kecil, dia memukul seorang Yunani di pasar Western Market di pasar barat. Kini dia menganggur, angkuh, dan penyakitan. Jangan selalu bergurau. Dengan Stern, ayahnya kaya. Dan bekerjalah seakan kau tidak melihat. Ketika dia menyeringai kepada pegawai pembukuan dan ketika dia sibuk dengan puisi-puisi di luar kantor. Katakanlah bahwa dia sebaiknya menulis surat kepada ayahnya untuk menyatakan dia sangat menyukai perusahaan kita dan sangat puas berada di sini. Dan Mary menyulam sandal untuknya. Tanyakan apakah menurutnya ayahnya akan memesan ke Bushling and Waterman dan beritahu dia bahwa mereka orang-orang rendahan. Tidakkah kau lihat bahwa dengan cara ini kau akan membawanya ke jalan yang benar? Ini kewajibanmu terhadap sesama manusia dan semua penciptaan puisi itu omong kosong. Bersikaplah secara pantas dan patuh, Fritz. Jangan menarik gaun pelayan perempuan ketika dia membawa teh ke kantor. Jangan membuatku malu karena dia menumpahkan tehnya. Santo Paulus mengatakan bahwa seorang putra tidak boleh menjengkelkan ayahnya. Selama 20 tahun aku berbisnis bursa dan bisa kukatakan bahwa aku dihormati di sini, di sana. Oleh karena itu dengarkanlah semua nasihatku, Fritz. Ambil topimu, pakai mantelmu dan pergilah bersamaku ke persekutuan doa. Itu akan memberimu semua kebaikan di dunia. Begitulah yang kukatakan. Dan aku yakin itu cukup mengesankan, terutama karena pilihan ayat Domine Wawelar untuk umatnya. Cintailah Allah tampak nyata dalam kemarahannya. Cinta Allah tampak nyata dalam kemarahannya terhadap orang-orang yang tidak percaya. Ini teguran Samuel kepada Saul, nomor 1 Sam 15:33. Nah, nanti Hendra tanya nih. Nanti Hendra bisa tanya teguran Samuel kepada Saul ini apa? Apakah nama surat gitu kalau di Alkitab atau apa nih? Ini ayat 15 mungkin ya. Atau surat 15 ayat 33. Nanti Hendra bisa bertanya. Atau bahasa di Alkitabnya nanti seperti apa Hendra mungkin bisa menjelaskan nanti. Aku terus berpikir ketika mendengarkan khutbah Wawelar betapa besar perbedaan antara kebijakan manusia dan kebijakan Tuhan.
Ini nyebutnya Tuhan, kalau tadi langsung kalau kutipan Allah. Sudah kukatakan kepadamu bahwa dalam paket Salman, di antara sejumlah besar sampah, ada banyak tulisan yang tampak seperti akal sehat. Namun betapa kecil artinya ini jika dibandingkan dengan bahasa pendeta Wawelar. Ini pun bukan berasal dari kekuatannya sendiri, karena aku mengenal Wawelar dan menganggapnya sebagai lelaki dengan kemampuan biasa. Kepasihan dianugerahkan kepadanya oleh kekuatan yang datang dari atas. Perbedaan ini semakin jelas karena dia menyinggung banyak hal yang juga ditulis oleh Salman. Karena kau tahu dalam paketnya dia bicara mengenai orang-orang Jawa dan orang-orang kafir lainnya. Pris mengatakan bahwa orang Jawa bukan kafir, melainkan aku menyebut siapa saja yang punya keyakinan keliru sebagai orang kafir. Dari khutbah Domine itu, aku mendapat gagasan mengenai penghentian tidak sah penanaman kopi di Lebak yang nanti akan kubahas lebih lanjut. Dan karena sebagai orang jujur, aku tidak ingin pembaca tidak menerima apa-apa atas uang yang telah dikeluarkannya. Di sini aku akan menyampaikan beberapa kutipan dari khutbah itu yang menurutku sangat menyentuh. Dan beberapa kata dari ayat yang disebut tadi. Wawelar telah membuktikan cinta Allah. Dan segera melanjutkan ke pokok permasalahan, yaitu pengubahan keyakinan orang Jawa, Malaysia, dan bangsa kafir lainnya. Apapun deh sebutan mereka, apapun sebutan mereka, ini pidatonya, pidato Haflar, khutbah pendeta Wawelar, Domine Wawelar. Demikianlah saudara-saudara terkasih tugas Israel. Maksudnya pembinasaan penduduk Kanaan, dan demikianlah tugas Belanda. Tidak akan dikatakan bahwa cahaya yang menerangi kita telah disembunyikan di bawah lumbung, bahwa kita bersikap pelit dalam membagikan roti kehidupan. Tengoklah kepulauan di Samudra Hindia yang dihuni oleh berjuta-juta anak dari putra terkutuk. Dan memang patut dikutuk Nabi Nuh yang mulia dan pelayan Allah. Di sana mereka merayap memasuki lubang-lubang ular menjijikan berupa kebodohan orang kafir. Di sana mereka menundukkan kepala berambut keriting hitam mereka di bawah gandar para pendeta yang mementingkan diri sendiri. Di sana mereka menyembah Tuhan, memanggil nabi palsu yang menjijikan di mata Allah. Dan saudara-saudara terkasih, seakan tidak cukup dengan mematuhi nabi palsu, di antara mereka bahkan ada yang memuja Tuhan lain, atau tepatnya dewa-dewa lain. Ya, dewa-dewa kayu dan batu, yang mereka buat sendiri menurut gambaran mereka sendiri, hitam, menjijikan dengan hidung pesek dan seperti setan. Ya saudara-saudara terkasih, air mataku nyaris tumpal karena yang lebih parah lagi adalah kebejatan moral bangsa Ham. Bangsa Klam. Menurut Herbaugh, Ham adalah salah seorang putra Nuh. Ham dalam kitab Alkitab dikisahkan memperolok ayahnya. Ada di antara mereka yang tidak mengenal Allah dengan nama apapun, yang mengira mematuhi hukum masyarakat pun sudah cukup, yang menganggap nyanyian panen untuk mengungkapkan kegembiraan atas kesuksesan kerja mereka adalah ucapan syukur yang memadai untuk Sang Maha Kuasa yang telah menguningkan padi. Ada orang-orang yang tidak tahu, saudara-saudaraku terkasih, yang mengira sudah cukup dengan mencintai istri dan anak mereka, dan tidak mengambil dari sesama mereka apa yang bukan menjadi milik mereka, sehingga mereka bisa membaringkan kepala dengan tenang dan tidur.
Tidakkah kalian bergidik, ngeri membayangkannya? Tidakkah hatimu ciut ketika memikirkan bagaimana nasib semua orang tolol itu? Begitu sangkakala berbunyi untuk memanggil orang-orang mati dan memisahkan mereka yang beriman dari mereka yang tidak beriman, tidakkah kau mendengar? Ya, tidakkah kau mendengar? Ya, kau memang mendengar. Dari ayat yang kau pahami bahwa Allah kalian adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang akan membalas dengan adil. Ya, kalian mendengar tulang-tulang berderak dan api berkeretak di dalam gena, di neraka abadi, tempat ratapan dan gertak gigi. Di sana mereka terbakar dan tidak binasa karena hukuman itu abadi. Di sana dengan lidah yang tak kunjung puas, api menjilat orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang tidak percaya yang menjerit-jerit. Di sana cacing yang tak kenal mati menggerogoti jantung di dada orang-orang yang meninggalkan Allah. Lihatlah betapa mereka melucuti kulit hitam anak yang tidak dibaptis. Anak yang begitu lahir langsung direnggut dari dada ibunya dan dilontarkan ke jurang penyiksaan abadi. Nah, pada saat ini seorang perempuan jatuh pingsan. Tapi saudara-saudara terkasih, lanjut Domini Wawular, Tuhan adalah Tuhan yang penuh cinta. Bukan kehendaknya agar para pendosa binasa, tapi agar mereka diselamatkan oleh belas kasih-Nya dalam Kristus melalui iman. Oleh karena itu, Belanda telah dipilih untuk menyelamatkan sebanyak mungkin makhluk-makhluk menyedihkan ini. Oleh karena itu, dia memberi kekuatan pada sebuah negara yang berukuran kecil, tetapi besar dan kuat karena pengetahuan mengenai Tuhan. Dan menguasai penduduk di wilayah itu agar mereka bisa diselamatkan dari siksaan neraka oleh Injil yang suci selamanya terpuji. Kapal-kapal Belanda melayari lautan luas dan membawa peradaban agama dan kristenisasi kepada orang-orang Jawa yang tersesat. Tidak, negeri Belanda yang berbahagia tidak menginginkan penyelamatan untuk diri sendiri. Kita berharap bisa mengulurkan tangan kepada makhluk-makhluk malang di pantai-pantai nan jauh yang terbelenggu dalam ketidakpercayaan, tahyul, dan kebejatan moral. Dan perempuan dan perenungan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita akan menjadi bagian ketujuh dari khutbahku. Itu karena khutbah yang sebelumnya adalah yang keenam. Kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi terhadap orang-orang kafir yang malang itu antara lain, 1, pemberian sejumlah besar uang kepada kelompok-kelompok misionaris. 2, pemberian dukungan kepada kelompok-kelompok Alkitab agar mereka bisa membagi-bagikan Alkitab di Jawa. Ini kewajiban Belanda dalam menyebarkan agama. 3, pendirian tempat-tempat untuk tujuan keagamaan di Harwich yang dapat digunakan sebagai depot perekrutan kolonial. 4, ini khutbah yang keempat. Judulnya penulisan khutbah dan lagu keagamaan yang layak dibacakan dan dinyanyikan untuk orang Jawa oleh para tentara dan pelaut. 5, pembentukan perkumpulan orang-orang berpengaruh yang bertugas memohon kepada Raja Termulia kita untuk 1, hanya mengangkat gubernur, pejabat, dan pegawai yang bisa dianggap memegang teguh agama sejati. B, mengizinkan orang Jawa mengunjungi barak-barak, kapal-kapal perang, dan para pedagang sehingga melalui hubungan dengan para tentara dan pelaut Belanda, mereka bisa belajar mengenai kerajaan Tuhan. C, perkumpulan ini tugasnya. Pelarangan penggunaan Alkitab atau pamflet keagamaan sebagai pembayaran di rumah-rumah minum. D, menetapkan dalam persyaratan lisensi candu di Jawa agar disediakan sejumlah Alkitab yang sebanding dengan perkiraan jumlah pengunjung tempat semacam itu. Dan petani harus berjanji untuk tidak menjadi candu, menjual candu, kecuali jika pembelinya juga menerima pamflet keagamaan. 5, memerintahkan orang Jawa agar dididik dalam kerajaan Tuhan melalui kerja. Khutbah nomor 6, pemberian sejumlah besar uang kepada kelompok-kelompok misionaris.
Aku tahu pembaca, aku tahu bahwa aku telah memasukkan pernyataan terakhir itu di bawah nomor 1. Namun Domine mengulanginya dan bagiku hal berlebihan semacam itu sangat bisa dijelaskan sebagai keantusiasan berkhotbah. Namun pembaca, apakah kau memperhatikan nomor 5C? Nah, itu sangat mengingatkanku pada lelang kopi. Melarang penggunaan Alkitab atau pamflet keagamaan sebagai pembayaran di rumah-rumah minum. Nah, itu sangat mengingatkanku pada lelang kopi. Oh, 5E bukan C ya, itu E. Memerintahkan orang Jawa agar dididik dalam kerajaan Tuhan melalui kerja. Jadi proses misionarisme itu melalui kerja. Menghangatkanku pada lelang kopi dari tanah Lebak yang konon tidak subur, sehingga kau tidak akan terkejut jika aku meyakinkanmu bahwa sejenak pun masalah ini tidak hilang dari pikiranku semenjak Rabu malam Domine Waular membacakan laporan para misionaris. Tak seorang pun bisa menyangkal pengetahuan mendalamnya dalam urusan ini. Nah, ketika dia dengan semua laporan itu di tangan dan mata mengarah kepada Allah, meyakinkan bahwa kerja keras bisa menaklukkan jiwa orang-orang Jawa untuk kerajaan Tuhan, maka jelas bisa kuasumsikan bahwa mengatakan Lebak sangat baik untuk dinamika kopi tidaklah terlalu jauh dari kebenaran. Lagi pula mungkin Sang Maha Kuasa memang membuat tanah itu tidak cocok untuk kopi agar melalui kerja yang diperlukan untuk membangun tanah lain di sana, penduduk provinsi itu akan siap diselamatkan. Aku benar-benar berharap bukuku akan dibaca oleh raja. Dan di lelang-lelang besar akan segera jelas betapa kuat hubungan antara pengetahuan mengenai Tuhan dan kepentingan semua warga negara yang sudah banyak diketahui itu. Lihatlah betapa Waular yang rendah hati dan sederhana itu, yang tidak memiliki kebijakan manusia, tapi dicerahkan oleh Alkitab yang menerangi jalannya, mendadak memberiku seorang maklar kopi. Petunjuk yang bukan hanya penting bagi seluruh Belanda, melainkan memungkinkan untuk pergi ke Driebergen 5 tahun lebih cepat jika Fritz berperilaku baik. Dia sangat pendiam selama khutbah itu. Ya, kerja itulah semboyanku. Kerja untuk orang Jawa itulah prinsipku, dan prinsip-prinsipku kuanggap suci. Bukankah Alkitab adalah summum bonum, kebaikan tertinggi? Adakah sesuatu yang lebih baik daripada keselamatan? Oleh karena itu, bukankah tugas kita untuk memastikan keselamatan bagi orang-orang ini? Dan ketika diperlukan kerja untuk itu, aku sendiri mengunjungi bursa selama 20 tahun ini. Bisakah kau menolak kerja bagi orang-orang Jawa ketika pekerjaan itu diperlukan bagi jiwa mereka agar tidak tersiksa di alam baka? Keegoisan akan menjadi keegoisan yang keji jika kita tidak menggunakan segala upaya yang memungkinkan penyelamatan orang-orang yang tersesat yang malang itu dari masa depan mengerikan yang digambarkan dengan begitu pastinya oleh Domine Waular, seorang perempuan pingsan ketika pendeta itu bicara mengenai anak berkulit hitam. Mungkin perempuan itu punya anak laki-laki kecil yang berkulit hitam. Memang begitulah perempuan. Apakah aku juga tidak boleh ngotot soal kerja? Aku yang hanya memikirkan bisnis dari pagi sampai malam? Bukankah buku ini yang sangat tidak kusukai gara-gara Stern adalah bukti betapa baik niatku untuk kesejahteraan negeri dan betapa aku ingin mengorbankan segalanya untuk itu.
Ketika aku pun harus bekerja begitu keras, aku yang sudah dibaptis di gereja Amstel, bukankah sah untuk menuntut orang Jawa yang masih harus berjuang untuk memperoleh keselamatan agar menggunakan tangan mereka? Ketika kelompok itu, maksudku nomor 5E, terbentuk, aku akan bergabung ke dalamnya dan berupaya mengajak keluarga Rosmeyer untuk ikut bergabung karena penyuling gula juga punya kepentingan di dalamnya. Walaupun aku tidak percaya kalau gagasan-gagasan mereka sangat cermat, maksudku keluarga Rosmeyer, karena mereka punya pelayan yang beragama Katolik Roma. Bagaimanapun aku akan melaksanakan tugasku, itu kujanjikan kepada diriku sendiri ketika pulang dari persekutuan doa bersama Fritz. Di rumahku, Tuhan akan dilayani. Aku akan memastikan hal itu. Dan dengan lebih bersemangat. Karena aku semakin memahami betapa bijak segalanya diatur. Betapa baik jalan-jalan kita yang dipimpin oleh tangan Tuhan. Betapa Dia ingin menjaga kita dalam kehidupan sementara dan abadi. Karena tanah di Lebak bisa dibuat sangat cocok untuk ditanami kopi. Tugas mulia membuat tanah Lebak cocok untuk ditanami kopi. Terima kasih teman-teman. Ya, itulah tadi pembacaan di bab 9, jadi kita langsung menyelesaikan satu hari bab 9. Memang tidak cukup panjang, tapi ada ya isinya, berarti dikembalikan lagi narasinya kepada naratornya kepada Stern yang di bab Durstufel. Ya, bagi teman-teman yang ingin mendiskusikan lebih jauh tentang bab 9 ini, silahkan langsung ditanyakan saja. Mas Jenny, ada yang mau ditanyain? Ya, ada lah. Atau Mas Sigit? Kayaknya ini ya, isinya membahas tentang intinya berbobot agama ya. Kalau yang kemarin kan kayaknya nggak ada yang menyentuh tentang Alkitab, tentang agama seperti itu. Iya, ya memang dia ya di satu sisi berlindung pada moralitas juga sih, Durstufel itu. Mas Sigit, ada yang mau ditambahkan atau didiskusikan? Iya, saya pertama kali saya menikmati ya pembacaannya UB itu ya. UB itu menjiwai ya, seperti monolog gitu ya. Jadi cara tekanan-tekanan intonasi dalam khotbah itu juga dibaca dengan sangat hidup gitu ya. Jadi tidak membosankan, tidak seperti membaca teks gitu di sekolah gitu ya. UB saya salut lah, ini mungkin karena pengalaman yang sudah sering dilakukan gitu ya. Aku sempat kehilangan jejak di sini karena terjemahannya dan teks Jermannya ini kan pendek-pendek gitu. Artinya Indonesianya itu panjang-panjang. Jadi terjemahannya itu menjadi panjang gitu. Sehingga aku hampir kehilangan jejak itu setelah pada 1, 2, 3 ada 5C dan 5E itu kan UB tadi bilang C, sebetulnya E, memang sini juga E. Itu baru ketahuan lagi gitu. Tentang tema religi ini ya. Ini sebetulnya di dalam Ulysses pun ada seperti itu. Tetapi tekanannya itu dia mengejek pastor gitu. Di sini kan pastor Wawelar ya. Nah, pastor Wawelar, kalau di pembukaan Ulysses itu para pastor di Dublin itu membacakan satu kalimat itu dalam bahasa Latin. Nah, itu diplesetkan sama Joyce itu. Jadi menjadi lucu gitu. Nah, di sini agak kaku dan moralis gitu ya.
Tuhan telah menciptakan bangsa yang kecil ini untuk kemakmuran bangsa Indonesia yang agak kurang teratur, kira-kira seperti itu kan. Ini seperti juga tiap bangsa itu mempunyai rasa pride sendiri ya, rasa kebanggaan. Ketika saya di Arab, itu orang Arab tak wawancarai bilang gini, bangsa Arab bahagia dan bangga karena Tuhan telah memilih bahasa kita sebagai bahasa Al-Quran. Jadi seperti itu. Ya, jadi masing-masing itu memiliki ini kan apa namanya, ada istilah kafir gitu, ada kerja. Ini kan motonya kabinetnya Jokowi yang periode pertama ini, kerja. Jadi apa namanya, ada siraman rohani dan ada apa namanya dari tentu saja dari evangelis ya, dari Kristen, dari Katolik itu dimasukkan ke sini yang menganggap bahwa bangsa Indonesia ini campuradul, ini harus didatangi oleh bangsa kecil untuk menyelamatkannya, kira-kira seperti itu. Tapi untungnya yang bagian ini nggak pernah mencuat di Indonesia. Ini jarang dibahas ini. Ini sensitif ini ya. Kalau kita tidak tahu teks secara utuhnya itu bisa ini orang yang tidak percaya ini artinya kafir. Ini yang masih aktual sekarang ini ya enggak. Oke, jadi bab 9 ini selesai dalam sekali baca ya. Terus catatan saya lagi tadi apa itu? Ya. Campuran blasteran antara antara Indonesia Belanda itu ada yang namanya Waworuntu ya. Pernah dengar nggak ya istilah nama-nama? Ini kan mirip dengan Wawelar gitu ya. Ada kemiripan secara apa namanya morfem atau secara ucapan itu. Nah di sini God ini di sini tidak disebut Allah ya. Di sini God juga ini ada kembali ke God ke Tuhan lagi. Ya dari saya itu dulu aja Ube ya. Jadi bagi saya memasukkan religi itu bukan hal yang baru ya, karena di Yesus juga ada, tapi intinya dia mengkritik Katolik yang ada di mana, di Irlandia. Itu dulu, makasih. Yang lain silakan ya. Ya, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditambahkan dan ditelaah lagi bab 9 ini, atau Pak Ubay mau menanggapinya lagi? Silahkan. Ya, silakan yang lain aja dulu. Mungkin Ube bisa jelaskan ya, secara garis besarnya dalam bab 9 ini sebetulnya apa yang ingin dikatakan? Yang memasukkan dengan apa namanya norma-norma agama. Iya, kan ada semboyan ya, ada semboyan God, Glory, Gospel, bahwa perjuangan atau misi kristenisasi atau misi kehadiran kolonialis Belanda ke Indonesia salah satunya bertujuan untuk mengembangkan agama. Selain dari praktek kolonialisme dalam konteks ekonomi ya. Nah, di Max Havelaar juga ingin menyampaikan bahwa mengkritik bagaimana kalau misalnya feodalisme dan kolonialisme itu bisa bersekutu itu, maka di sini juga ditumpangi oleh kelompok-kelompok agama yang dicontohkan dengan pidatonya si Wawelar atau pendeta Wawelar yang hanya berisi tentang ocehan-ocehan sebagai motivasi, dan itu banyak dianggap, banyak dipakai oleh para maklar seperti Batavus Drugstufel yang dianggap sebagai kudis di dalam praktek kolonialisme Belanda, kurap gitu ya, yang menghisap, yang menikmati hasil tanpa mengetahui praktek di Hindia Belanda sendiri, dan mereka memberikan semacam tabungan koin emas di filmnya Max Havelaar.
setiap minggu pagi misalnya bagaimana khotbah-khotbah itu di Belanda diisi dengan kenceleng gitu ya. Ada misalnya orang-orang ngasih kota amal ya. Ya betul. Di mana orang-orang kaya di Hindia Belanda, orang-orang kaya di Belanda yang dicontohkan dengan sangat jelas oleh Multatuli melalui sosok Batavus Droogstoppel, maklar kopi, yang menikmati keuntungan sangat luar biasa dari praktek-praktek kolonialisme di Hindia Belanda itu. Mereka mengeluarkan sedikit koin emas di hari Minggu, namun mendapatkan keuntungan yang berlimpah, yang melimpah, dan itu disemangati oleh doktrin-doktrin dari pidato-pidato para pendeta yang menerapkan atau mendorong 6 misi atau 7 dari misi mereka. Yang pertama itu yang mengumpulkan uang untuk mendorong kelompok-kelompok misionarisme. Yang kedua, memberi dukungan kepada kelompok-kelompok Alkitab agar mereka bisa membagi-bagikan Alkitab di Jawa. Nah, saya lagi-lagi teringat Subagio Sastrowardoyo menyampaikan bahwa di dalam proses pengiriman Alkitab itu ke Jawa juga ini menjadi bagian dari program mereka gitu. Jadi menjadi program dari Belanda. Yang ketiga, pendirian tempat-tempat untuk tujuan keagamaan. Jadi ada tenda-tenda di mana dapat menjadi untuk merekrut para pekerja gitu. Ya ini di mana-mana juga sama sebenarnya. Kelompok-kelompok ini juga terjadi. Misalnya di Lebak sendiri hari ini misalnya ada istilah Baduy Muslim. Ya tetap saja itu teman-teman orang kaya di Tangerang dan Bekasi misalnya, bukan misalnya, ini praktek yang nyata, memberi donasi besar-besaran agar orang-orang Baduy masuk Islam misalnya. Dan itu dibangunkan pondoknya. Ada gitu. Yang keempat, penulisan khutbah dan lagu-lagu keagamaan yang layak dibacakan dan dinyanyikan untuk orang Jawa oleh para tentara dan pelaut. Ya, ini bagian dari motivasi bagaimana jiwa korsa dan mendorong orang-orang Jawa karena dianggap sebagai kafir untuk selanjutnya yang nomor 5, membentuk perkumpulan orang-orang berpengaruh yang bertugas memohon kepada Raja yang termulia. Ini membentuk semacam komite-komite di Belanda, semacam SC atau semacam kelompok-kelompok istilahnya kalau para dermawan filantropis lah gitu ya. Filantropis di Belanda untuk yang pertama hanya mengangkat gubernur, pejabat, dan pegawai yang bisa dianggap memegang teguh agama sejati. Jadi pejabat-pejabat nanti yang akan bertugas ke Hindia Belanda itu harus yang religius dan sebagainya ya, yang teruji lah gitu ya. Dan ini juga dilakukan juga masih relevan hingga hari ini. Bahkan banyak sekali yang ingin jabatan tertentu, misalnya melihat dari kedekatan pertemanan atau sering tidaknya ikut dalam tanda kutip di pertemuan-pertemuan keagamaan pada akhirnya gitu. Yang kedua, mengizinkan orang Jawa mengunjungi barak, kapal-kapal perang dan para pedagang sehingga melalui hubungan dengan para tentara dan pelaut mereka belajar mengenai kerajaan Tuhan, mengenai agama. Yang ketiga, melarang Alkitab dan pamflet keagamaan sebagai pembayaran di rumah-rumah minum. Ya, ini saya teringat hari ini 15 Juli 1832 Gubernur Jenderal Duimayer Pantuais yang bekerja di zaman Multatuli mengeluarkan larangan-larangan aturan bagaimana di tempat-tempat prostitusi itu tentara Belanda itu harus tertib gitu. Ini sejalan dengan poin C ini. Jadi di rumah-rumah minum, di rumah bordil dan sebagainya tuh jangan bawa-bawa agama lah gitu. Ini aturan juga dibuat oleh Duimayer Pantuais, Gubernur Jenderal. Hari ini artikel itu muncul di historia.id. Ya. Yang keempat, menetapkan dan mensyaratkan lisensi candu di Jawa.
bahwa ya itu harus pengetahuan Belanda lah kayak gitu. Dan yang kelima ini yang sangat dikritik, yang dibahas panjang lebar oleh Multatuli, memerintahkan orang Jawa agar dididik dalam kerajaan Tuhan melalui kerja. Multatuli mengeritik bahwa perilaku-perilaku pendeta Wawelar ataupun Batavus Drugstufel ini kan di luar konteks, karena mereka meyakini bahwa kemiskinan orang Jawa, orang yang Hindia Belanda itu karena jauh dari Tuhan misalnya. Oleh karena itu mereka harus diajak ke ajaran agama yang benar. Bukan karena praktek eksploitasi mereka gitu. Karena mereka menganggap seperti tadi Mas Sigit sampaikan, ya aku dilahirkan dengan berkah Tuhan, menjadi kelompok mayoritas, menjadi superior gitu. Sementara mereka yang miskin, hitam, terkutuk itu ya karena jauh dari ajaran agama gitu. Oleh karena itu harus dibaptis lewat kerja gitu. Nah, ini justru yang merendahkan harkat martabat kemanusiaan orang Jawa karena dianggap mereka itu tidak lagi manusia gitu. Oleh karena itu harus diajak ke ajaran yang benar lewat kerja. Nah, itu saya pikir, dan yang kalau ini kan khutbah nomor 6 pemberian sejumlah besar uang kepada kelompok misionaris, dan yang ketujuh sebenarnya khutbah yang tadi itu, khutbah yang tadi dibacakan oleh Batavus Drugstufel bagaimana harus bersyukur dan sebagainya. Karena menganggap memuja kayu dan batu ini kan mengeritik tidak hanya agama-agama samawi tapi agama-agama lokal. Animisme. Yang animisme, dinamisme atau kepercayaan kepada agama lokal ya, Sunda Wiwitan dan sebagainya. Berarti di zaman itu juga sudah ada, dan mereka Multatuli menulisnya lewat pidato Wawelar sebagai mereka yang tahayul, moralnya bejat dan sebagainya. Jadi ini sangat ekstrim di satu sisi. Ya, oke. Aku respon ya, Ube. Jadi memang di dalam kolonialisme itu mengandung banyak elemen-elemen tertentu ya. Tidak hanya faktor ekonomi, juga faktor religion masuk ya. Meskipun dalam skop global, Calvin yang itu berpengaruh di Belanda itu sebenarnya tidak terlalu religius itu, ya, tidak terlalu religius. Kalau saya bandingkan ya dengan di Portugal ya, ketika Vasco da Gama datang mendarat di Portugal, itu seluruh gereja di Portugal itu loncengnya harus dibunyikan untuk menyelamati kedatangan Vasco da Gama. Dan saya melihat sendiri mayatnya Vasco da Gama yang diletakkan di katedral di Lisabon, ya, di dalam situ. Dan kira-kira berapa ratus meter itu kapal yang dibawa ke Maluku dulu. Jadi berkali-kali Vasco da Gama ke sana, ke Indonesia dan pulang itu beberapa kali, 3-4 kali lah kira-kira. Jadi artinya apa? Memang betul-betul religiositas itu sangat kuat di Portugal, ya, di bawah Vasco da Gama, dan termasuk Columbus juga ya. Tetapi maksudku di kapalnya Vasco da Gama yang ada patung kapal itu salib besar itu dibandingkan dengan kapal VOC misalkan ya. Kapal VOC yang mendarat yang ditaruh di Amsterdam itu tidak ada salibnya gitu. Maksudku mungkin Multatuli ingin memotret satu faktor ya di dalam kolonialisme itu adalah ada yang memanfaatkan agama untuk senjata itu, tapi terpotret gitu loh ya. Tapi ini di Kasana Indonesia ini tidak menonjol yang itu. Sebetulnya bagus apabila kita menulis tema tentang agama di Indonesia saat ini mengambilkan dari bab 9 ini cocok sekali ya. Ya enggak? Oke, itu aja dari saya. Makasih. Ini selaras sama ini sih, Pak. Jadi memang Belanda sejak abad ke-17 itu mengganti agamanya secara resmi dari Katolik Roma ke
ya ikut bagian Lutherian gitulah, ya Calvinis, termasuk Calvinis juga. Jadi kalau kata ada tesisnya Max Weber itu etika Protestan dan semangat kapitalisme gitu kan. Jadi pengejaran ekonomi atau kapitalisme bagi mereka itu adalah hal yang rasional gitu yang harus dikejar. Jadi memang Belanda sebetulnya pada awalnya usaha-usaha misionaris dalam artian zending gitulah, kalau misionaris Protestan itu disebutnya zending kan, awalnya tidak mengejar pengabaran Injil gitu. Jadi lebih ke ya pengejaran ekonomi dulu, baru terakhir di akhir abad 19, nah baru mereka mulai masuk ke dalam pengabaran Injil ke Hindia Belanda. Nah, itu juga kan tidak hanya orang-orang Belanda saja, tapi lebih banyaknya orang Jerman justru yang kegiatan zending itu, khususnya di wilayah Sumatera gitu kan. Jadi ini hal yang selaras gitu yang dikatakan Mas Sigit gitu, kalau memang etika-etika Protestan itu mendukung kapitalisme Belanda gitu sih, kalau menurutku. Ya. Supan ini jangan main gitar terus ya. Supan ya tidur. Ini maaf kalau agak berisik, aku berhenti di satu titik dari jalan tadi. Aku menikmati terus terang sama dengan Mas Sigit. Dua pertemuan ini Bung Ubay lebih lebih berirama gitu pembacaannya. Aku menikmati sejak kemarin sebenarnya lebih berirama karena lebih banyak dialog gitu ya. Aku nggak tahu sih pertemuan awal karena aku agak telat ya. Kemarin aku sempat kosong gitu nggak ngikutin. Tapi dua pertemuan ini lebih intonasinya lebih kayak dengerin dongeng gitu. Terus ini komentar yang sebenarnya sempat agak ingin kubatalkan karena aku ingin refleksi sekaligus otokritik lah gitu ya untukku gitu, karena kalau aku ingat komentar belakangan aku cenderung yang di luar teks gitu kan, sedangkan Mas Sigit itu cenderung lebih ke teks ya. Tapi komentar-komentar belakangan ini, apalagi komentar Hendra tadi, ternyata di luar teks juga sangat memperkaya gitu ya, memperkaya pemahaman kita terhadap teks ini gitu. Kalau aku kemarin kan cenderung ingin di luar teks gitu, apalagi waktu tadi otokritik untukku juga, yang ada bagian yang tadi dibaca tentang membaca yang melompat-lompat, membaca tidak lengkap gitu kan, yang ya itu juga terjadi padaku kan. Belakangan ini sering ya diluangkan ketika sambil jalan gitu kan, ya akhirnya cenderung kelisanan gitu yang kulakukan gitu kan, bukan Tapi kamu ingat loh Supan ya, itu S2-mu itu tesisnya reading group loh, saya cabut lagi kamu. itu C lah itu. Itu C itu. Kalau dibaca sekarang itu C kalau menurutku. Ya itu sih, tapi ternyata diskusi yang barusan ini itu kaya sekali gitu ya, komentar tentang di luar teks itu, dan ya aku ya ini yang memperkaya sih menurutku, memperkaya betul terhadap pembacaan ini. Ada berapa sih komentarku tadi, tapi aku khawatir sekarang sudah hampir jam 5 gitu, misalnya tentang komentar Bung tadi tentang percetakan penyebaran Injil ya, dikaitkan juga dengan komentar Hendra tadi. Itu kebetulan gitu, aku fokus ke soal sejarah percetakan di Hindia Belanda. Yang tadi Hendra tadi itu data baru bagiku, pendapat Hendra tadi tentang pada abad-abad 19 ya, zending itu mulai semarak gitu kan. Karena ternyata pada era-era itu Cina, Tiongkok sedang menutup diri. Mereka agak xenofobik gitu. Akibatnya
para misionaris itu kemudian memilih jalan apa ya istilahnya? Ada satu semacam memoir salah satu misionaris gitu. Mereka memilih untuk menetap di Hindia Belanda, itu semacam lompatan gitu. Jadi sebelum perang candu dimenangkan oleh Eropa, mereka nggak bisa masuk ke Tiongkok. Akhirnya mereka menunggu di Hindia Belanda dan di Semenanjung Malaya. Nah, selama mereka menunggu itu, mereka melakukan pencetakan kitab-kitab suci. Itulah kenapa orang agak aneh gitu. Kenapa kok bisa ada percetakan yang paling tua di Sumatera itu malah di Bengkulu, bukan di kota besar yang lain gitu. Karena ternyata mereka sambil nunggu, ya mereka dakwah aja gitu di Hindia Belanda. Nah itu apa? Rentang waktu yang menarik gitu, itu kebetulan gitu sesuai dengan fokusku gitu. Zending itu memang abad 19 itu Semarak, salah satu artefaknya adalah mesin cetak dan Injil yang dicetak di Hindia Belanda. Itu aja sih, itu aja. Oke. Ini menarik sekali pertemuan hari ini memperkaya sekali bagi. Terima kasih. Ya, sepertinya sudah banyak yang dibahas hari ini. Jadi kita bisa lanjut di grup atau di lain kesempatan untuk khususnya membahas seputar Zending dan misionaris. Ini hal yang menarik sebetulnya. Untuk teman-teman, terima kasih telah ikut dan membaca bareng-bareng. Pertanyaan Indra, ini dalam reading group ini direkam apa enggak? Direkam. Nah, Direkam. Barangkali rekamannya bisa disebar kan gitu kan? Iya. Supaya apa? Supaya teman-teman yang belum tahu bisa ikut lagi gitu. Ya enggak? Ya rencananya sih tapi mau belum diupload di YouTube tapi belum sempat aja. Oh iya oke. Tenaganya kamu kayaknya sendirian ini. Iya. Oke, enggak apa-apa. Males aja. Tapi nanti berkala. Oke, yang penting diedit dulu Hendra, diedit yang jelek-jelek Ya. dipotong. Ketakutan ini yang S2 nih. Nah, ini salah satunya yang dipotong itu. Ya, kita akan kembali lagi minggu depan hari Kamis seperti biasa jam 3:30. Berarti mulai baca bab ke-10 ya. 10. Makasih. Pertemuan yang ke-20. Terima kasih untuk teman-teman. Salam semuanya. Selamat sore dan jaga kesehatan. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.